Halo, berjumpa lagi di kelas Ekosistem Industri Media bersama saya Nadia Sahara. Baik, untuk kali ini kita akan membahas mengenai tema besarnya adalah iklan dan media, dan kita akan mengupas kembali yaitu jurnal yang berjudul Integrated Marketing Communications Transformation and 5 Pillars of Integration. Nanti kita akan melihat bagaimana sih peran dari digitalisasi ataupun perkembangan teknologi ini merubah wajah marketing communication. Oke. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu sebenarnya integrated marketing communication ini apa. Jadi ini adalah sebuah konsep komunikasi yang terencana, yang terintegrasi, yang diterapkan dalam berbagai bentuk komunikasi pemasaran. Tentunya untuk memasarkan atau menyampaikan suatu ide kepada konsumen ataupun kepada pelanggan ya, terkait dengan produk yang dikomunikasikan tentunya. Oke, kemudian bagaimana sih teknologi ini merubah wajah ekonomi informasi? Jadi kita kenal yang namanya istilah network information economy. Jadi ini digitalisasi datang, kemudian teknologi jaringan ini datang, tentunya dia merubah wajah. Yang pertama adalah reproduksi dan sharing informasi yang tak terbatas, tidak ada batasan fisik. Kalau dulu kita menerima informasi ataupun komunikasi pemasaran terbatas secara fisik. Katakanlah di old media kita terbatas, kita harus hadir kalau misalkan mau nonton TV ya harus di depan TV. Kalau mau menerima informasi ya beli korannya dulu atau dengarkan radio dulu. Kalau sekarang menjadi tidak terbatas, unlimited, baik itu dalam dimensi ruang maupun waktu. Kemudian di media tradisional ini konsumen akhirnya bebas memilih, saya mau memilih konten informasi yang mana. Kalau dulu kayaknya satu arah, kalau misalkan Anda mau mendapatkan informasi ya dengarkan apa yang ada di radio atau enggak tonton saja yang ada di TV, seperti itu. Jadi sifatnya one way, kalau sekarang kita yang memegang kontrolnya sebagai konsumen. Kemudian yang ketiga, customer network. Di sini era digital ini memungkinkan gambaran sosial mengenai interaksi konsumen. Maksudnya adalah bahwa dengan teknologi digital, jadi konsumen ataupun viewer ataupun audiens ini bisa berinteraksi melalui informasi digital, melalui perangkat digitalnya. Kita bisa tahu ada kolom-kolom komentar di situ, kita bisa memberikan komentar kita, ya. Ada juga seperti ruang diskusi bagi audiens untuk memberikan komentar. Kemudian yang keempat adalah apa sih yang berubah gitu ya karena kehadiran teknologi dan juga digitalisasi dalam ruang media ini, yaitu adanya user control content production. Dulu perusahaan media dan agen periklanan ini mengatur apa yang diproduksi dan juga disebarkan. Nah sekarang kita pun sebagai konsumen bisa memproduksi. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah prosumption atau prosumer, bahwa kita tidak hanya berperan sebagai konsumen tapi kita juga bisa memproduksi atau sebagai produsen ya. Kita juga bisa memproduksi dan kita juga bisa mengontrol informasi apa yang hendak kita terima ataupun yang hendak kita cari. Kemudian yang kelima yaitu customized content. Jadi konten ini lebih personalized, lebih bervariasi dibandingkan di old media. Dan juga information stream dengan kehadiran digitalisasi dan juga teknologi ini perolehan data ini berkelanjutan terkait penggunaan media. Jadi arus informasi ini jauh lebih real time, tentunya lebih cepat, dan ini memungkinkan semua kontrol semua ada di tangan konsumen atau audiens atau mungkin viewer kita menyebutnya. Oke. Jackson Stewart ini pada tahun 2010 dia menulis ya bahwa kehadiran teknologi new media seperti internet, kemudian juga hiburan TMT ya dan sebagainya, semua yang based on internet ataupun social network, semuanya ini merubah cara manusia berinteraksi satu sama lain. Kemudian di satu sisi si Frank Mulhern di tahun 2009 juga menambahkan, nah digitalisasi dan penyebaran berita ini merubah marketing communication semuanya ini menjadi kegiatan yang sangat luas yang menghubungkan konsumen dan juga brand. Jadi benar-benar kehadiran teknologi dan juga digital ini merubah bagaimana komunikasi pemasaran. Nanti kita akan melihat, kita akan membreakdown di 5 pilar yang ada di integrated marketing communication. Oke. Nah, pada intinya sebenarnya IMC ataupun Integrated Marketing Communication yang menjadi bahasan kita pada hari ini, yaitu bagaimana menyelaraskan old media dan juga new media. Bagaimana kedua pihak ini bisa berintegrasi, bekerja sama untuk
memaksimalkan komunikasi pemasaran. Walaupun tentunya pasti akan semua berubah ya. Nanti kita akan lihat bagaimana media-media yang digunakan berubah, perannya berubah. Oke, kita akan membreakdown di sini. Ya, tapi sebelumnya saya juga ingin berbicara mengenai tren ya sebelum kita masuk ke integrated marketing communication, pilar-pilarnya apa saja. Kita harus mencatat kenapa sih digitalisasi ini begitu berkembang pesat, bahwa tren yang sedang berkembang sekarang inevitably tidak bisa dihindari bahwa penggunaan smartphone semakin meningkat. Kemudian internet juga semakin meningkat dan akhirnya media-media yang digunakan oleh masyarakat sekarang pun juga bergeser. Kita sekarang kayaknya susah banget nih nemuin orang yang baca koran, maksudnya yang secara fisik baca koran yang kertas gitu ya. Jadi ada satu pergeseran. Sekarang orang kayaknya jarang banget nonton TV yang benar-benar duduk anteng di depan TV gitu ya. Bisa lewat handphone, bisa sambil nunggu keretanya datang atau mungkin lagi di taksi dan sebagainya. Jadi semua ini sudah berubah kebiasaan-kebiasaan pola konsumsi masyarakat dalam menikmati atau membaca atau mengkonsumsi media ini. Jadi ada tren di situ teman-teman semua. Nah, akhirnya apa nih yang terjadi digitalisasi ini masuk atau merubah wajah integrated marketing communication? Yaitu yang pertama ada customer insight. Jadi tentunya ada informasi yang banyak. Dengan adanya digitalisasi memudahkan perusahaan pemasar ataupun perusahaan ini dalam konteks pemasaran ya. Mereka bisa mendapatkan data yang begitu banyak mengenai perilaku konsumen, habit konsumen, kira-kira media apa yang lebih banyak diakses oleh konsumen. Jadi perusahaan ini benar-benar bisa memahami perilaku, karakter ataupun kebiasaan konsumen yang nanti hal ini bisa menjadi satu modal bagi perusahaan dalam konteks untuk memasarkan produknya. Konsumen di kota A ini sukanya baca misalkan melalui media online ataupun sekarang lebih banyak media online. Oke, kalau gitu saya akan memasarkan lewat media online ataupun sosial media. Atau mungkin kita bisa melihat sosial media mana sih yang lebih banyak diakses oleh konsumen di kota A, B, C dan sebagainya ataupun di Indonesia. Jadi melalui teknologi ini kita bisa mendapatkan matriksnya, datanya gitu yang lebih memudahkan pemasaran. Nah, selain itu, selain memudahkan juga, jadi data-data ini pun juga diperoleh secara real time oleh perusahaan. Jadi mereka tahu, sekarang nih tren yang berkembang, masyarakat senangnya A, B, dan C. Misalkan di saat pandemi corona, masyarakat trennya lebih banyak memesan makanan A, B, dan C secara online. Jadi di situ ada ketertarikan tersendiri. Ataupun media di media online, ternyata viewer ini lebih banyak tertarik membaca artikel-artikel mengenai lifestyle katakanlah, bukan mengenai corona, bagaimana jumlah peningkatan, kemudian jumlah kematian dan sebagainya. Jadi tren-tren seperti ini bisa terbaca gitu ya melalui teknologi digital. Nah, kemudian juga melalui perkembangan ini akan memudahkan cross media integration. Jadi multi platform, jadi multi channel semuanya bisa dilaksanakan. Kemudian kita akan masuk nih sekarang yaitu kepada 5 pilar yang tadi saya katakan, yaitu paradigma dari integrated marketing communication. Jadi ada 5 pilar nih teman-teman semuanya, yaitu yang pertama adalah medianya itu apa. Kita tahu medianya itu ada 2 yang seperti teman-teman mungkin sudah paham nih, ada old media dan juga ada new media. Kemudian yang kedua, integrated way of communication. Jadi tidak hanya medianya saja yang terintegrasi, tetapi juga bagaimana cara berkomunikasinya. Yaitu ada 3 poin di sini. Ada tradisional, ada digital, dan juga ada word of mouth. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di belakang. Kemudian bagaimana pendekatan-pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah pendekatan tradisional. Mungkin tadi saya sudah sedikit menyinggung ya, yaitu yang pertama, bahwa pendekatan yang dipakai itu semacam one way communication atau monolog. Jadi kalau kita memberikan satu bentuk komunikasi pemasaran ataupun iklan gitu ya. Jadi si konsumen ini, si viewer ataupun audiens hanya menerima begitu saja. Jadi tidak ada satu interaksi di situ. Namun ketika sudah ada media digital, di situ sudah ada interaksi antara kedua belah pihak, antara perusahaan dan juga ada audiens di situ. Mereka bisa memberikan komentar, bisa memberikan masukan gitu ya. Kemudian juga bisa melibatkan konsumen ini untuk memproduksi suatu bentuk komunikasi pemasaran atau suatu bentuk iklan, suatu bentuk konten gitu ya. Jadi di situ ada kerjasama. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi digital ini memudahkan semuanya.
Kemudian aktornya, ini pilar yang keempat adalah aktornya juga terintegrasi. Ada konsumen, kita dulu sebagai konsumen yang pasif, tidak aktif. Dengan adanya teknologi digital kita menjadi lebih aktif dan juga lebih produktif gitu ya. Produktif dalam arti kita tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai produsen gitu. Kemudian konten-konten seperti apa? Jadi konten-kontennya juga terintegrasi gitu ya. Nah ini sangat berhubungan sekali dengan prosumer yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi ada prosumption, jadi kita melibatkan pihak konsumen ini juga mengenerate atau menghasilkan konten. Jadi pada dasarnya di marketing communication yang baru ini sekarang lebih melibatkan viewers ataupun audience ini untuk memproduksi konten gitu ya. Apalagi sekarang viewers sekarang ini bisa dengan cepat mengakses, mereka juga dengan cepat menyebarkan pula gitu ya pesan. Jadi kanal-kanalnya pun juga semakin beragam. Oleh karena itu inilah yang harus dilihat lebih jeli oleh perusahaan, bagaimana mereka bisa memaksimalkan komunikasi pemasarannya dan juga bisa istilahnya menjangkau atau menyampaikan informasi terkait produk yang diinginkan. Nah, metode-metode apa sih yang biasanya digunakan dalam integrated marketing communication? Nah, ada advertising, self promotion, ada PR ya, ada juga cara-cara tradisional. Sebenarnya integrated ini lebih menekankan pada combination. Jadi kombinasi. Kata kuncinya itu lebih tepatnya adalah kombinasi antara the old and also the new media. Oke, saya rasa cukup sekian untuk bahasan kali ini dan nanti kita akan membahas lebih lanjut, mudah-mudahan dengan diskusi yang lebih seru. Terima kasih teman-teman semua.